Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini. Yaitu penuaian yang terbesar
dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat El Glo, GBI Lintra Global yang dikasihi Tuhan. Saya percaya minggu inilah minggu di mana penyertaan Tuhan semakin dahsyat dalam hidup kita. Amin. Dan saya percaya di rumah masing-masing, di minggu ini, mari kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari ajak seluruh keluarga saudara untuk bersama-sama kita memuji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, kita mengucap syukur. Engkau Tuhan yang setia, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu kami ada hari ini. Kami mau menyembah Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami percaya ada kuasa, ada pujian, ada ucapan syukur dari hati kami. Dan aku berdoa, datanglah kerajaan-Mu, kemuliaan Tuhan memenuhi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus di rumah kita masing-masing. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sambil angkat kedua tanganmu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hebat. Oh, kami datang menyembah-Mu, bawa syukur, bawa penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Yes, we worship You, Lord. Hikana masyata karalabaralaba, sembah Dia, Yesus Tuhan. Kami datang bersyukur, memuji-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib di dalam hidupku. Hikana masyata karalabaralabaralabaralabar. Oh, sembah Dia, naikkan ucapan syukur-Mu, bawa penyembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Oh, yes Lord. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau, namanya Yesus Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Sorakan haleluya. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kami mengucap syukur sebab Tuhan kami dahsyat. Engkau berkuasa di bumi dan di surga. Dan kami percaya bahwa sungguh kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu tercurah atas hidup kami. Dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. El Glow minggu ini saya percaya jemaat Tuhan tetap diberkati Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya.
kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi katakan, sungguh besar, oh sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tepuk tangan yang dahsyat sekali lagi bagi Allah kita. Katakan haleluya. Amin, amin, amin. Mari terus datang dalam hadirat Tuhan. Kami menyembah-Mu, sebab Engkau Tuhan yang menuntun kami di setiap musim hidup kami. Engkau yang menyertai kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu
menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari angkat suaramu sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari angkat suaramu katakan, Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau yang mengenyangkan kami, memelihara kami, menolong kami sampai hari ini. Sampaikan pesan-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Hati kami siap terbuka untuk kebenaran-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Satu hal yang paling penting untuk saya bisa men-sharingkan firman Tuhan lewat ibadah online ini. Saya tahu bahwa ini adalah pertemuan kita pertama di dalam ibadah online secara khusus Gereja GBI Lentera Global CK5 ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang saya ingin sampaikan ini kiranya pasti melawat dan memberkati saudara. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih. Satu kesempatan indah kami dapat kembali bertemu dalam ibadah online. Walaupun kami tidak bertemu secara tatap muka, tetapi kami tahu bahwa Allah kami adalah Allah roh yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu, siapapun kami yang mengikuti dan menyaksikan, melihat dan mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini, pasti dilawat oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, tema yang saya akan berikan bagi saudara sekalian yaitu berbicara tentang jangan putus asa. Nah, ini adalah satu tema yang menarik sekali di tengah-tengah situasi hari-hari ini. Mungkin saudara sedang menghadapi begitu banyak pergumulan, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan. Kita tahu bahwa dunia sedang di restart lagi oleh Tuhan. Bukan hanya dunia tetapi juga masuk ke area-area bisnis, ekonomi maupun juga pelayanan. Semua sedang dikoreksi oleh Tuhan. Dan sampai kapan ini berlalu yang tahu hanya Tuhan. Dan kita tahu bahwa situasi hari ini semua orang tidak dapat memprediksinya. Sehingga janganlah jadi seorang yang menjadi ari nujum ingin mengetahui kapan selesainya pandemi ini. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengetahui kapan selesainya pandemi ini. Baik itu dokter yang canggih sekalipun, yang pintar, seorang profesor kah, apapun, tidak akan ada satu pun yang dapat menyatakan bahwa pandemi ini akan berakhir kapan. Bahkan semua negara mengklaim sudah menemukan vaksin, tapi kan butuh uji klinis yang cukup panjang. Nah, kalau ini dikaitkan terus masuk dalam ranah kita sebagai personal atau sebagai keluarga atau sebagai umat Tuhan, maka goncangan-goncangan iman hari ini juga terasa sekali, saudara. Mungkin suamimu dipecat, istrimu juga mengalami masalah, anak-anakmu menghadapi masalah, keluarga besarmu menghadapi masalah secara ekonomi dan segala macam, atau dalam pelayanan juga kita sedang menemukan pola yang tepat supaya pelayanan ini dapat berkesinambungan. Sehingga semua gereja menerapkan lewat ibadah online, saudara. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, tema kita adalah jangan putus asa. Tadi adalah bagian-bagian yang saya sampaikan kepada saudara supaya kita memahami poin ini. Hanya satu ayat saja sih, saudara. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Firman Tuhan bilang begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Saudara, kalimatnya baik ya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini adalah satu bagian firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara paham dulu. Karena jemaat Korintus adalah jemaat yang multi karunia. Karunia apapun ada di situ. Kesembuhan, ya musisat itu ya, nubuatan dan karunia-karunia yang saudara bisa baca itu jelas di dalam 1 Korintus. Jelas sekali pasal yang ke-14 dan ada beberapa bagian-bagian penting yang selalu dicatat di dalam konteks
jemaat di Korintus. Nah, ini adalah surat pengembalaan Paulus kepada jemaat di Korintus. Multi karunia iya, tapi jemaat ini juga memiliki tingkat konflik yang tinggi sehingga banyak menghadapi perpecahan. Mereka mengklaim bahwa aku golongannya Paulus lah, Apolos lah, Yesus lah, segala macam, saudara. Sehingga walaupun multi karunia, tetap ada sebuah konflik. Nah, ini menarik sekali, saudara ya. Jadi kalau kita melihat ranah ini menjadi ranah rohani, maka ini menjadi satu bagian penting. Artinya ada kegiatan rohani, ada aktivitas rohani, ada satu pertumbuhan rohani juga, tetapi di sisi yang lain juga ada impact-nya positif, ada impact-nya juga negatif. Ternyata kapasitas orang berbeda-beda. Nah, inilah multi pergumulan yang terjadi di jemaat di Korintus, saudara. Nah, oleh karena itu tadi tepat sekali dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami, kalimatnya ya. Tadi pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, kalimatnya. Jadi kalimatnya adalah pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, kata biasa yang lazim dialami oleh siapapun juga. Nah, ini penting sekali, saudara. Jadi sebenarnya kita tidak perlu putus asa kalau kita dalam ranah anak Tuhan ya. Kita anak Tuhan, kita yang anak yang sudah diubah oleh Tuhan, sudah mengalami pembaharuan. Jadi makanya saya bilang selalu, jangan kita cepat mengikuti Yesus itu dengan cara emosional. Atau dengan cara mengikuti Yesus itu dengan cara ikut-ikutan. Nah, ini paling bahaya nih. Jadi ditawarkan, tenanglah kalau ikut Yesus itu masalahmu pasti selesai. Ikut Yesus itu miskin kamu jadi kaya, sakitmu bisa disembuhkan. Nggak begitu, saudara. Ikut Yesus itu maka Yesus juga katakan, mau ikut ayah, pikul salib dan sangkal diri. Ini dua kata yang menurut saya di dalam konteks firman Tuhan adalah sebuah suffering, saudara. Jadi satu sisi sangkal diri dan kedua adalah pikul salib. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak mudah, saudara, dapat dilakukan. Tetapi kalau itu di dalam Tuhan, maka kita dapat melakukannya. Itu bukan karena kita yang mampu, tetapi Tuhan yang ada dalam diri kita. Maka di dalam konteks ini, saudara, jelas sekali, pencobaan-pencobaan yang saudara alami, saya alami, ialah pencobaan-pencobaan yang dialami oleh banyak orang. Jadi, kalau engkau ada masalah dengan suamimu, dengan istrimu, dengan keluargamu, dengan anak-anakmu, terus kemudian juga ada masalah dengan pekerjaanmu, masalah dengan penyakitmu, masalah dengan ekonomi, masalah dengan pandemik yang terjadi. Bukan hanya saudara yang mengalami, semua dialami oleh banyak orang, saudara. Jadi ini adalah sesuatu yang lazim, yang terjadi, saudara. Nah, membedakan adalah kalau kita di dalam Tuhan sama di luar Tuhan. Ini adalah cara yang membedakannya ada di situ. Artinya begini, saudara, kalau hujan itu datang, hujan tuh nggak pilih-pilih. Ini rumah orang benar, ini rumah orang fasik. Kalau rumah orang fasik tenggelam, rumah orang benar tidak tenggelam, nggak begitu. Air itu hujan kalau banjir ya udah sama, saudara. Maka sering sekali orang salah mengerti, ikut Tuhan tuh jangan begitu-begitu banget. Nah, contoh ya, lihat baik-baik. Saudara juga kaget kan bahwa banyak orang yang karena coronavirus itu ternyata anak Tuhan juga. Banyak pendeta yang kena juga. Sehingga saudara berpikir, apakah Tuhan tidak mungkin memprotek mereka? Ini masalah. Jadi ingat ya, masalah orang itu lahir, mati, keselamatan, itu tidak bisa dipilih, saudara. Jadi setiap orang tuh sudah punya kontraknya masing-masing dengan Tuhan. Cara kematiannya aja yang berbeda. Nah, karena ada happeningnya adalah coronavirus, sehingga coronavirus ini menjadi alat juga untuk orang itu dipanggil Tuhan. Nah, ini penting. Tapi coronavirus itu tidak mematikan seseorang. Ingat, saudara, penyakit, virus, bakteri, kecelakaan tidak akan dapat mematikan orang itu tanpa seizin Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang izinkan, maka lewat itu mereka bisa dipanggil Tuhan. Ada orang bunuh diri tapi gak mati. Ada orang gak bunuh diri tapi tidur gak bangun lagi. Itulah yang disebut misteri Tuhan. Nah, jadi sebenarnya saudara dan saya, kita tidak boleh sedikit pun, saudara, itu berpikir itu yang terlalu berlebihan ketika menghadapi sebuah masalah.
Nah, ini penting sekali saudara. Karena kalau kita berlebihan dalam menyikapi sebuah masalah, maka kita selalu salah tafsir tentang Tuhan. Lihat kalimat berikutnya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang lazim dialami oleh siapapun yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, ini adalah bagian yang penting sekali. Artinya begini, manusia ini kan general saudara, umum ya. Jadi saudara yang mengikuti online ini dan saya, kita punya kapasitas masing-masing itu berbeda. Gitu ya. Saya punya masalah, kapasitas saya, kemampuan saya menghadapi masalah itu juga berbeda dengan saudara. Sehingga saudara dan saya tidak boleh mengukur diri kita dengan orang lain. Artinya begini, itu orang punya masalah anaknya, masalah pelajaran di sekolah, dia tidak mampu. Kita bilang, ih lebay banget sih tuh ibu. Anak saya aja gak begitu-begitu bang. Ingat loh, menurut kita ibu itu terlalu berlebihan. Karena kapasitas ibu itu hanya memang sampai di situ. Sehingga kita tidak boleh menerapkan apa yang kita alami begitu kuat, belum tentu kuat buat orang lain. Atau kita tidak mampu, atau kita tidak kuat menghadapi masalah itu, tapi bagi orang lain kita terlalu berlebihan. Jadi ini sifatnya sangat subjektif sekali. Ingat ya saudara ya. Jadi jangan berkata bahwa masalahku lebih besar daripada masalah dia. Enggak bisa. Karena setiap orang sudah Tuhan tahu kekuatan mereka masing-masing. Jadi yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya ada batasan tertentu yang mana kita sebagai manusia itu tidak mampu untuk menjangkau segala sesuatu yang berat. Nah saudara, kita coba contoh ya saudara. Kasus yang terjadi dengan Ayub. Semua pendeta pasti ambil contoh ini saudara. Oke, nanti kita juga ambil Yusuf. Taruhlah Ayub kita ambil. Anaknya semua mati. 10 orang mati. Gitu ya. Terus kemudian hartanya habis. Nah, anaknya sekian orang itu mati saudara, dan kemudian hartanya habis. Dia kena borok dari kepala sampai dengan kaki. Secara manusia, kita mungkin diperhadapkan, aku anakku satu aja, aku nggak akan mungkin kuat. Itu kita. Sehingga ini satu contoh yang real, bukan cerita fiktif, tapi ini cerita fakta, bahwa benar-benar sungguh ada seorang yang bernama Ayub mengalami demikian. Tetapi setelah itu, Ayub juga mengalami pemulihan daripada Tuhan. Maka dia makin kaya lagi dan dapat anak lagi, saudara. Nah ini adalah bagian yang saudara harus pahami dulu. Kalau enggak kita jadi salah, saudara, untuk dapat mengerti. Nah lihat Yusuf, saudara. Punya bapak Yakub. Yusuf paling disayang oleh bapaknya karena bapaknya di usia tua dapat Yusuf, gitu ya. Singkat cerita, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Ketika Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, maka Yusuf juga dapat mimpi tentang visi yang akan ke depan yang terjadi dengan keluarganya. Nah, singkat cerita, Yusuf dibuang ke dalam sumur, dijual ke suku Kedar, dituduh berzina oleh tante Potifar yang gatel itu. Terus kemudian masuk ke dalam penjara. Itu range-nya kurang lebih 13 tahun, saudara. Dari dia dapat mimpi. Artinya begini. Mungkin kita berpikir, kalau saya pasti nggak mampu. Kenapa Yusuf dimampukan? Karena kalimatnya Allah menyertai dia. Kenapa Ayub dimampukan? Karena Tuhan berkata kepada iblis, engkau melihat ke hambaku yang baik dan setia itu. Artinya Tuhan tahu kualitas dari Ayub, dan Tuhan tahu siapa Yusuf sesungguhnya. Dan Tuhan tahu siapa saudara sesungguhnya. Dan Tuhan tahu saya, dan Tuhan tahu saudara. Artinya kita ini punya keterbatasan yang masing-masing. Sifatnya sangat subjektif sekali, saudara. Ayat yang sama. Sebab kalimatnya, Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudara jangan putus asa. Kenapa saudara jangan putus asa? Karena yang pertama adalah Allah
setia. Nah, ini adalah karakter dari diri Allah sendiri. Allah Maha Kasih, Allah Pengampun, Allah punya belas kasihan, Allah punya kemurahan. Gitu ya. Dan Allah adalah setia. Allah itu adalah sempurna, saudara. Kasihnya sempurna, belas kasihannya sempurna, kemurahannya sempurna, pengampunannya sempurna, kesetiaannya sempurna. Artinya, kalau sudah sempurna tidak perlu ditambahkan. Dan tidak mungkin ada orang yang dapat menguranginya. Ingat baik-baik. Jadi karakteristik Allah yaitu sifatnya dia itu murah hati, pengampun, penuh belas kasihan, dan kesetiaan. Intinya adalah Allah sempurna. Artinya kita tidak setia saja, Allah tetap setia. Kita makin setia sama dia saja, tidak pernah menambahkan kesetiaan dia. Karena dia sudah sempurna. Artinya kita nggak mau setia sama dia, kita tinggalkan dia. Dia pun tetap setia karena memang dia setia. Allah tidak akan pernah menyangkal dirinya karena dia adalah setia. Itu dia. Kenapa engkau yang berjanji untuk setia dengan pasanganmu, dengan orang lain, dengan orang di sekitarmu, engkau setia, tapi sering sekali kamu tidak setia. Karena engkau manusia, sehingga engkau menyangkal dengan komitmenmu di awal. Sedangkan Allah, sekali dia punya komitmen, dia tidak akan pernah menyangkal dan mendinai atau menganulir, mengingkari akan janji dia kepada saudara dan saya. Nah, ini adalah bagian penting untuk saya sampaikan buat saudara. Jangan putus asa, karena dia setia untuk menolong saudara. Ini menarik sekali. Ia tidak akan kalimatnya membiarkan kamu. Kata membiarkan ini menjadi menarik. Jadi kata dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Artinya, kalau kekuatan kita tuh hanya sebegini, saudara, maka ketika ada beban masalah, sebelum engkau drop, maka dia tidak akan pernah membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, Allah kesetiaannya tidak berdasarkan teori, tetapi harus ada tindakannya. Yaitu dia tidak akan pernah membiarkan engkau. Hari ini lewat firman Tuhan, saya mau ingatkan kita, Allah setia. Dan dia tidak akan pernah membiarkan saudara. Sedikit pun dia tidak akan membiarkan saudara. Karena kenapa? Dia setia buat saudara. Nah, oleh karena itu, bagian firman Tuhan ini seharusnya membukakan satu pemikiran dalam dirimu. Bahwa dia sungguh-sungguh tidak akan pernah tidak setia. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, kalau kita memahami ini, dan kemudian saya mencoba untuk melihat ke belakang tentang apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Hebat ya Tuhan itu ya. Sebelum kita jatuh, tergeletak, Tuhan sudah menopang kita. Sebelum kita salah jalur, dia sudah ingatkan kita. Sebelum kita mengambil keputusan yang salah, dia sudah memberikan kita tanda. Ketika kita punya masalah secara kesehatan, Tuhan datang tepat pada waktunya. Ketika kita punya pergumulan dengan orang tua kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dia datang tanpa diundang, tapi dia datang untuk memberikan jalan keluar dan damai sejahtera. Ketika ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, ada orang yang ingin menjatuhkan kita, ada yang merusak diri kita, dia datang untuk tidak membiarkan kita diganggu oleh siapapun. Hebat sekali, saudara. Ini bagian yang sangat penting yang saya sampaikan kepada saudara, karena kalau saudara meragukan kesetiaan Tuhan, mulai saudara cek lagi di dalam hatimu, ada apa dengan saudara? Karena kalau orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan,
Dia tahu bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan saudara dicobai melampaui kekuatanmu. Jangan putus asa lagi. Jangan engkau tinggalkan pasanganmu. Jangan engkau mengakhiri hidupmu dengan cara yang tidak baik. Jangan engkau pergi ke tempat-tempat yang tidak penting. Orang-orang yang lebih ngerti seolah-olah orang pintar. Ke dukun paranormal. Stop. Engkau harus yakin bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Untuk apa dalam hidup yang sementara ini saudara malah mengambil alternatif lain yang akhirnya justru membuat engkau makin jauh dari Tuhan. Mulai saatnya sadar dia setia dan dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ingat baik-baik, saudara yang saya kasih, Pak Pendeta sih tidak merasakan apa yang saya rasakan. Suami saya memperlakukan saya dengan cara kasar. Mungkin Pak Pendeta juga nggak paham sih bagaimana istri saya memperlakukan saya. Dia tidak menghargai, tidak menghormati saya di ruang publik. Pak Pendeta juga nggak pernah tahu sih rasanya bagaimana saya disakiti oleh mertua saya. Jadi itu sering sekali terjadi dalam dunia praktis kita, saudara. Kita sadar bahwa Tuhan sudah tahu peristiwa itu. Tuhan memahami persis. Tuhan mengenal kondisi yang terjadi yang sedang kau alami. Tetapi saya mau ingatkan, dia datang sebagai pribadi yang setia, yang tidak akan membiarkan kau terluka, yang tidak akan membuat engkau menjadi dingin dan beku hatimu. Tapi dia datang untuk memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, kalimat-kalimat terakhir ini saudara, yaitu pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Di dalam 1 Korintus 10:13. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Kalimat ini jadi penting sekali. Jadi, kenapa engkau tidak boleh putus asa? Karena Dia adalah setia. Apa buktinya Allah itu setia? Dia tidak akan pernah membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Terus bagaimana caranya Allah supaya Dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita? Maka pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar. Hebat. Jadi membuktikan bahwa Allah itu setia. Maka engkau tidak boleh putus asa lagi. Engkau tahu persis bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan engkau dicobai daripada kekuatanmu. Maka engkau jangan putus asa. Dan yang ketiga, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Wah, hebat nih saudara. Jadi Allah itu setia. Bukan secara teori. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia memberikan engkau dan saya jalan keluar. Tepat pada waktunya. Waktunya Tuhan. Bukan waktu saya. Bukan waktunya saudara. Ini menjadi penting sekali. Nah, kalau bicara tentang waktu Tuhan dalam menyelesaikan jalan keluar, pergumulanmu dan memberikan jalan keluar bagi saudara, maka yang dipentingkan apa sih dalam hidup kita? Konsisten dan taat, itu doang. Konsisten dalam berbicara pada Tuhan, ngobrol sama Tuhan, menyampaikan isi hatimu pada Tuhan, dan engkau terus memuji Tuhan. Tidak akan pernah berhenti engkau berkomunikasi dengan Dia, tapi juga engkau taat dengan setiap perintah-perintahnya. Ini penting. Maka ketika engkau konsisten dan taat, waktu Tuhan itu terjadi dalam hidupmu, Dia akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, saya punya keyakinan teguh bahwa saudara sekalian akan menemukan jawaban selesai ini. Dia tidak akan membiarkan engkau, tetapi Dia memberikan kepadamu jalan keluar. Jangan putus asa, saudara. Dan punya keyakinan teguh, suamimu dipulihkan.
istrimu dipulihkan, anak-anakmu dipulihkan, mertuamu dipulihkan, orang tuamu dipulihkan, dan seluruh keluarga besarmu dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya yakin, saudara, kalimat ini menjadi satu kalimat terakhir, saudara, untuk saudara memahaminya. Kalimat terakhir. Sehingga kalimatnya, kamu dapat menanggungnya. Wow. Hebat sekali, saudara. Jadi pencobaan yang kamu alami lazim dialami oleh setiap orang. Maka Allah setia. Yang kedua, Allah tidak akan pernah membiarkan engkau. Dan yang ketiga, Dia akan memberikan jalan keluar. Impact-nya adalah supaya kamu dapat menanggungnya. Waduh. Supaya kamu dapat menanggungnya, saudara. Jadi ini adalah satu bagian inti dalam hidup kita. Bahwa banyak orang di luar sana putus asa dan bunuh diri, saudara. Banyak orang yang di sana putus asa dan kemudian meninggalkan pasangannya. Banyak orang yang di sana putus asa sehingga mengalami kekacauan luar biasa. Dia menjadi depresi dan akhirnya gila, saudara. Kenapa hal itu demikian? Karena dia tidak punya Tuhan, saudara. Dia mengandalkan dirinya. Tapi orang yang punya Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar supaya engkau dapat menanggungnya. Jadi hari ini, engkau sebagai single parents, sebagai seorang istri tinggal suamimu, sebagai seorang suami tinggal istrimu, sebagai seorang anak yang orang tuanya sudah tidak ada lagi bersama dengan dia. Hari ini saya mengingatkan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang akan memberikan kepadamu kekuatan. Sehingga engkau dapat menanggung beban itu, pergumulan itu. Bukan karena kita kuat, tapi karena ada Tuhan Yesus yang kuat. Maka Paulus berkata, ketika aku lemah, maka aku bermegah dalam kelemahanku. Supaya kuasa Kristus itu begitu nyata dalam hidupku dan sempurna. Sehingga dia dapatkan kekuatan daripada kuasa Kristus itu sendiri. Nah, ini yang menjadi penting bagi kita semua. Bahwa Kristus hadir dalam hidup saudara dan saya. Dia yang akan memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Dia yang akan memberikan kekuatan supaya engkau dapat menanggungnya. Jangan putus asa lagi. Saudara harus punya rasa optimis dan punya rasa keyakinan tinggi di dalam Tuhan. Karena tanpa Tuhan, saudara tidak bisa berbuat apapun juga. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang telah disampaikan menjadi kekuatan bagi kita semua. Saya mau ingatkan bagi kita, yaitu tetap konsisten dan taat. Ketika engkau konsisten dan taat, Allah yang setia itu, yang tidak akan pernah membiarkan engkau, dan Allah yang setia itu, yang memberikan engkau jalan keluar, supaya ujungnya engkau dapat menanggung setiap beban dalam hidupmu. Saudara harus semangat, punya jiwa yang optimis, dan punya keyakinan teguh. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus, tetap saudara jaga kesehatan, dan tetap ucapan syukur terus dalam mulutmu setiap saat dan setiap waktu. Kendalikan pikiranmu. Biarlah pikiranmu tetap positif, jangan sampai negatif. Karena ketika positif pikiranmu, maka outputnya juga pasti positif. Dan hatimu pasti penuh dengan sukacita di dalam melakukan apapun juga. Nah, sebelumnya saudara, saya mau mengajak kita tenangkan hatimu. Karena engkau mengikuti ibadah ini saudara. Di rumahmu, dimanapun, lewat gadget, lewat TV dan lewat media apapun. Engkau harus punya keyakinan teguh bahwa Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Saudara taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak terima kasih kalau mereka yang mengikuti ibadah online ini mengalami putus asa, depresi, hilang harapan, acuh tak acuh dalam peristiwa hidup mereka hari ini. Hamba berdoa Tuhan, Engkau yang setia,
yang tidak akan pernah membiarkan mereka menghadapi semua ini melampaui kekuatan mereka. Tetapi hamba yakin Engkau yang akan memberikan jalan keluar kepada mereka. Di dalam nama Yesus, Engkau taruh tanganmu di dada, Engkau mengalami kelepasan. Engkau akan mengalami jalan keluar daripada Tuhan. Tuhan akan punya banyak cara untuk dapat menyelesaikan setiap pergumulanmu. Karena itu ya Bapa, Engkau terus berbicara di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing. Kini saatnya, saudaraku, kita mengakhiri ibadah ini. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua lumbung-lumbungmu, diberkati pekerjaanmu, usahamu, semuanya Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati katakan amin. Katakan anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, oh, bahkan mati. Terus dosaku, kubur kosong, berpindah dia hidup. Katakan sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Tak dengar, karena ku tahu yang tegang hari esok, hidup jadi berarti.